Usai latihan, Norman pun langsung melanjutkan langkahnya ke sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Bukan untuk bernyanyi, kedatangan Norman ke mal ini rupanya untuk membeli segala perlengkapan kuliahnya. Asal tahu saja, mulai hari ini, Norman sudah mulai resmi menyandang status sebagai mahasiswa hukum di sebuah universitas ternama ibu kota. Bukan deg-degan, tapi bingung mau cari yang kayak gimana nih. Apa aja ya jadi anak kuliah ini? Gak ngerti. Memang konsep sutradara saya juga memang yang buat pengen kayak gitu. Lagian juga kan saya udah pernah bilang dari dulu saya pengen banget punya video klip yang kayak orang-orang Korea. Jadi apa salahnya saya ngebuat video klip seperti itu. Terserah orang mau bilang apa, yang jelas lagi saya masih masih di jalur yang baik-baik aja, masih yang di hal-hal yang positif. Ya udah, jalanin aja. Di tengah terpaan cobaan tersebut, Ayu tetap bisa tersenyum. Kehadiran sang kekasih, Angie, menjadi dukungan yang membuatnya teguh. Tadi malam pada pagelaran Dahsyat Award 2012, Angie dengan setianya menemani Ayu yang tengah disibukkan dengan segala persiapannya menyambut Dahsyat Award 2012 saat di belakang panggung. Bahkan kemesraan demi kemesraan yang dirangkum Ayu dan Angie tersebut rupanya telah membuat Jessica merasa iri. Dengan penuh kejailan, Jessie pun mencoba menggoda Ayu dan Angie di hadapan sang bunda. Yang, lu gimana sih? Tadi lu duluan lari. Yang. Bu Jessica, ini saya berat emosi loh, Bu. Saya membludak-bludak emosi saya dari tadi. Ibu jangan marah. Ayo sih kita pulang. Allah deh, dipegang-pegang lagi. Bu ayo. Bu, ibu kan udah punya Olga. Iya. Masa iya saya mau rebut? Olga mah. Masih di panggung. Kamu batuk mau minum? Nggak usah, Bu Jessica. Jangan. Ayo kok gitu sih? Bener-bener Bu, ibu bikin saya emosi. Saya ini orangnya pencemburu berat. Kamu apa? Sengaja Pak. Aduh, kok aku lap kalau kamu langsung hilang rambutnya? Bu, tadi Bu, dia udah gak tahan. Jessica mau pulang ke kos-kosan dulu ya. Oh, ketemu Olga. Angie, ayo. Kamu ngapain di situ? Gak ada. Ini sama pacarnya Bu lagi ngobrol. Ini pacarnya? Iya. Nggak tahu pacarnya ini. Olga nggak nyusul ya? Di mana di sini? Tuh Jessica ditanya. Yes, ayo wawancara deh daerah. Tapi jangan soal itu. Oke, ya yang lain ayo. Soal gimana kalau soal perusahaan saya? Ya udah. Tapi izin dulu sama Angie. Siapa ini? Siapa ini? Boleh kalau mau wawancara saya izin dulu sama Angie. Angie, di bawah alis ada apa sih? Bohong. Ada kelopak. Kenapa emang? Angie, di bawah alis ada Kelopak mata. kelopak mata ya? Kelopak. Aku pikir bir. Ya. Ya, Ibu. Ibu Jessica. Bu, Aku masuk aja deh. Ibu marah ya? Iya. Ibu masuk aja. Segmen 7 Bu. Angie aku masuk. Udah. Iya, wawancara dalam aja. Ayo wawancara ayo. Dalam. Soal perusahaan saya yang dari 40. Iya. Ya udah. Tidak hanya sampai di situ saja. Dalam acara Dahsyat Award itu, Ayu rupanya mengenakan gaun pengantin berwarna putih, lengkap dengan hiasan rambut yang kian mempercantik penampilannya tersebut. Emang temanya kayak tema wedding gitu. Jadi ya harus pakai baju kayak gini. Senang aja pakai baju kayak gini saya. Suka aja ngelihatnya. Ayang suka nggak aku pakai baju? Suka, mau pakai baju apapun saya suka. Ayu memang patut berbangga diri. Selain sukses dengan beberapa single andalannya, Ayu nyatanya dikelilingi orang-orang yang mencintai dirinya. Dan kesetiaan Angie yang rela menemani Ayu dalam momen Dahsyat Award tadi malam, jelas membuat cinta yang terpaut di antara keduanya kian bermuara pada satu titik indah, yakni pernikahan. Ya balik lagi kalau soal nikah ya, tunggu ada sesuatu hal lah yang masih harus diselesaikan dulu. Ada kewajiban juga yang harus diselesaikan baru.
Di tempat lain, Norman Kamaru justru tengah disibukkan dengan kegiatannya sebagai seorang penyanyi. Meski telah terkenal, namun mantan Brigadir Polisi 1 ini tak lantas larut dengan popularitas yang diraih saat ini. Akibatnya, Norman pun harus kian giat berkreativitas dalam hal koreografi. Beberapa waktu lalu, di sela waktu break manggungnya, pelantun tembang Caya-Caya ini nampak semangat melakukan serangkaian latihan vokal dan olah gerak di sebuah studio guna memaksimalkan penampilan di atas panggung. Hai pemirsa kabar kabari, ketemu lagi dengan saya Norman Kamaru. Sekarang saya berada di studio 207. Saya di sini mau latihan dance dulu. Mau tahu kegiatan saya dalam? Yuk, ikutin ya. Hai pemirsa kabar kabari, sekarang saya berada di dalam studio ya. Saya latihannya kayak gimana? Yuk, ikutin terus nih. Bakal mulai nih latihannya. Hai, pemirsa kabar kabari. Tadi kan udah lihat saya latihan dancer, tapi ya cuma pemanasan aja sih, biar inget-inget gerakannya gitu. Nah sekarang aku mau pengen cari ini nih, apa? Peralatan untuk kuliah gitu. Ya nggak tahu deh, pokoknya kita lihat aja. Pokoknya pemirsa jangan kemana-mana ya, ikuti terus ya. Usai latihan, Norman pun langsung melanjutkan langkahnya ke sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Bukan untuk bernyanyi, kedatangan Norman ke mal ini rupanya untuk membeli segala perlengkapan kuliahnya. Asal tahu saja, mulai hari ini, Norman sudah mulai resmi menyandang status sebagai mahasiswa hukum di sebuah universitas ternama ibu kota. Bukan deg-degan, tapi bingung mau cari yang kayak gimana nih. Apa aja ya jadi anak kuliah ini? Gak ngerti. Kita punya kabar baru nih. Aku malu. Banyak orang di sini. Allahu Akbar. Udah mas, stop. Saya pengen cari buku tulis, terus pulpen, pokoknya banyak deh. Sekalian sama buku, ya tentang hukum-hukum gitu deh. Yuk kita cari yuk. Pemirsa kabar-kabar ini kita telah menemukan buku tentang hukum. Ada yang menarik dalam kunjungan Norman ke sebuah toko buku ini. Saat tengah sibuk mencari aneka buku yang menyangkut jurusan kuliahnya, Norman rupanya dikejutkan dengan permintaan para fans yang mengajaknya untuk berfoto bersama. Dan memang dasar Norman, meski mengaku malu dan grogi, namun ia tetap meladeni permintaan para fansnya tersebut. Saya pengen beli buku tapi ada yang minta foto. Ya alhamdulillah. Oke. Ya tadi udah acara section foto-foto. Sekarang kita mulai pengantin dulu. Yuk. Udah selesai beli semua. Ternyata cuma segampang itu ya. Beli buku. Tapi yang kuliah bener semua mbak. Usai mendapatkan segala keperluan kuliahnya, Norman pun menutup perburuannya tersebut dengan menyantap nasi goreng seafood favoritnya di sebuah restoran. Oke, baik pemirsa kabar-kabari, terima kasih banyak telah mengikuti saya seharian dari saya latihan dancer sendiri, terus sampai saya belanja buat kebutuhan kuliah di UBK, terus sama makan ya. Sampai ketemu ya. Dadah. Muah.
Pemirsa, usai sudah waktu kebersamaan kita, saya Hesti Purwodinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa simak terus kabar kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.